Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama dengan gue Rizky Doni Pri, dan hari ini kita akan mereview sebuah action figure lagi. Jadi action figure apa yang akan gue review hari ini? Yuk langsung kita figure it out this figure. Jadi yang akan gue review hari ini adalah Jadi yang akan gue review hari ini adalah FonJoy The Batman. Jadi seperti apa action figurnya? Yuk langsung kita lihat dulu penampakan boxnya. Jadi seperti inilah dia penampakan boxnya, teman-teman. Wow, terlihat premium sekali ya dibandingkan sama kayak McFarlane dan sejenisnya ya. Wah, menurut gue ini kebanting sih McFarlane sih. Dan ini juga official atau resmi ya. Harganya jauh di bawah McFarlane, teman-teman, yang official. Ini juga sama-sama official resmi juga sih. Ini boxnya ya ada kayak emboss timbul kayak gini tulisannya The Batman. Dan teman-teman bisa lihat ini mereknya adalah FonJoy, dan ini membuktikan bahwa dia adalah resmi dari DC, ada DC Warner Bros, dan di sini juga ada tulisan DC-nya kayak gini. Untuk bahan boxnya ini bener-bener tebal banget ya, dia kayak cardboard gitu, dilapisi oleh gambar-gambar yang menurut gua juga HD ya gambarnya. Gambarnya itu bener-bener detail banget ya. Ini bener-bener kalau kalian pegang boxnya bener-bener mewah banget sih. Yang paling keren adalah ini magnetic, teman-teman. Tuh, magnet ya. Ini bisa dibuka kayak gitu. Nah, kelihatan figurnya seperti ini. Oke, langsung kita buka saja. Oke, dapat seperti ini di blister, dan yang lebih mahal nggak dapat aksesoris sebanyak ini. Ini benar-benar bagus sih. Wah, worth it banget sih menurut gua ya. Kebanting lu McFarlane. Jadi ini dia dua layer yang kita dapetin di figur ini. Yuk, daripada makin penasaran, langsung kita bahas apa aja yang didapetin di dalam paket pembelian figur ini. Let's go. Pertama kita di sini dapat stand base-nya kayak gini. Ada tulisannya The Batman. Gue suka sih ada gambar Batman-nya di sini, ada logo Batman-nya dan tulisannya The Batman. Ini benar-benar bagus sih ya. Ada tulisannya Batman di sini ya, standar aja. Di bagian sini ada colokannya yang bisa kalian tancepin sama stand-nya. Nah, ini dapat stand-nya seperti ini, bisa kita colok ke di sini. Tapi kok ini ya. Nah, ternyata untuk masang stand ke stand base-nya ini dia agak tricky ya. Jadi teman-teman harus cari posisinya. Nah, seperti ini tinggal kalian tancepin tuh seperti itu. Dan bukanya juga gampang seperti itu. Dan seperti biasa ya, stand base-nya ini juga ada artikulasinya. Nah, seperti ini kayak gini, ada artikulasinya. Di bagian sini bisa diputer, bisa digerakin tuh. Ada ratchet joint di bagian sini ya. Di bagian sini juga, cuma gua agak-agak takut ya. Ngeri banget ini, ketat banget, takut patah itu teman-teman ya. Selanjutnya di sini kita dapat chest plate pengganti yang logo Batman-nya itu kelepas seperti ini, teman-teman. Selanjutnya kita dapat pistol. Ini kayaknya flare gun sepertinya, gua kurang yakin juga, ataukah ini grapple gun ya, gua kurang tahu juga. Buat teman-teman yang tahu tulis di kolom komentar ya. Tapi untuk detailnya bagus sih ya, untuk figur yang seharga segini. Wah, ini benar-benar bagus banget sih detailnya, gue suka banget. Selanjutnya di sini sepertinya ini flare ya. Di adegan terakhir itu kan si Batman ada pakai flare kayak gitu kan pas nolongin orang banjir. Sepertinya ini flare kayak gitu ya. Catnya gue cukup suka sih. Ini rapi banget sih menurut gue. Selanjutnya kita dapat batarang di sini ya, kayak gini, tipis banget tuh seperti itu. Selanjutnya kita dapat wajah penggantinya. Kalau dilihat dari mulut ini cukup mirip sih ya sama si Pattinson. Nah, ini yang gue nggak tahu ini apa ya, ini kayaknya pistol atau apalah itu, gua nggak jelas ya. Gue juga lupa inget sih di filmnya apakah ini dipakai. Ini kayaknya yang keluar dari
pergelangan tangan kalau gua nggak salah ya. Pistol yang keluar dari pergelangan tangannya atau apalah gitu. Kayaknya gua kurang yakin juga sih, gua lupa ya. Buat teman-teman yang tahu ini apa, tulis di kolom komentar ya. Tapi kita dapat dua nih. Ini kayaknya versi yang pendek gitu, dan ini versi yang udah panjangnya kayak gitu. Kita juga dapat sepasang tangan yang lagi mengepal seperti ini. Dapat sepasang tangan relax hand seperti ini. Dapat satu tangan kanan yang sepertinya ini untuk megang senjata ya. Dan yang terakhir dapat satu tangan yang ini juga kayaknya seperti megang senjata kayak gitu teman-teman. Jadi kita juga dapat headscope-nya si Pattinson di sini teman-teman. Tapi karena gua belinya versi yang regular, kita cuma dapat satu ya. Menurut gua nggak penting-penting juga sih beli yang deluxe ya. Karena teman-teman bisa lihat nih. Ini siapa? Ini siapa nih? Siapa lah ini? Teman-teman bisa lihat nggak mirip sama sekali, serius. Dari angle manapun nggak mirip sama Pattinson teman-teman. Menurut gua jelek sih. Kayak Leon Resident Evil malah, tapi dibilang Leon Resident Evil juga nggak mirip teman-teman. Tapi menurut gua oke lah ya, untuk harga segini dapat head scoop tambahan itu menurut gua udah lumayan oke lah. Teman-teman bisa lihat ya, untuk helai rambutnya ini juga kurang ya, scoopnya itu kurang untuk rambutnya tuh. Jadi kayak kurang ya, kayak kurang scoop gitu lah. Jadi nggak natural gitu. Tapi wajahnya ini serius, ini nggak mirip banget ya. Menurut teman-teman ini gimana teman-teman? Mirip nggak sama Pattinson? Menurut gua sih nggak mirip ya. Tulis di kolom komentar, oke? Dan inilah bintang utama kita di video kali ini adalah The Batman. Oke, sekarang kita lihat untuk figurnya si Batman ini. Untuk detailnya ya, kalau gua lihat sih nggak begitu mirip ya. Walaupun dia dipakein kawalnya gini, dia tetap nggak mirip menurut gua. Untuk gua pribadi ya, ini nggak mirip banget ya. Untuk rahang-rahangnya si Pattinson itu nggak dapet menurut gua. Tapi untuk matanya, bagian matanya itu rapi teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih, ininya bagus banget detailnya tuh. Ini rapi banget, scoop-scoopnya juga rapi banget ya. Untuk sekujur kostumnya ini ada bagian panahnya. Cuma yang perlu gue notice di sini adalah teman-teman bisa lihat untuk di bagian gauntletnya ini. Nah ini penyot ini penyot nih bagian sininya tuh. Biasanya kan kalau figur-figur murah itu dia kayak detail-detail kecil kayak gini kan nggak diperhatiin ya. Ini benar-benar rapi banget teman-teman tuh. Beltnya juga dibuat dengan sangat rapi ya. Wah keren banget sih ini. Celananya juga dibuat dengan sangat detail banget. Ini ada kantongnya, ada pouchnya ya. Kayaknya bisa naruh pistol yang tadi sepertinya. Di bagian sininya ada kayak detail-detail kulit-kulit jeruknya ya. Untuk bagian bootsnya, sepatunya detail banget tuh. Di bagian belakangnya juga dibuat dengan sangat detail tuh. Kalau gua nggak salah untuk di bagian sini ada tali-talinya deh kalau gua nggak salah ya. Ini, wah ternyata dibuat juga ya di bagian sampingnya tuh ada kayak tali-talinya. Karena dia adalah Batman yang year one atau tahun pertama dia jadi Batman ya. Jadi dia masih manual kayak gini, celananya ada tali-talinya kayak gitu teman-teman. Dan untuk kawalnya ini juga ada detail-detail kayak jahitan-jahitannya. Dan ada battle damage-nya tuh ya. Ada scar-scarnya, ada baret-baretnya. Dan ini pun posisi jadi dari cape-nya ini juga bagus ya. Biasanya kalau mainan-mainan yang murah-murah itu dia pasang cape-nya itu jelek teman-teman. Ini bagus posisinya. Menurut gua cukup natural ya. Dan untuk bahannya, untuk bahan sini cape-nya ini bahannya parasut ya, bukan bahan yang kulit imitasi. Jadi kayaknya bakal aman untuk di dalam waktu yang lama karena nggak bakal ngelotok. Dan di sini juga ada wirednya atau kawatnya, jadi bisa di pose kayak gini. Wah ini paket lengkap sih menurut gua sih. Sekarang kita coba untuk ganti chest plate-nya. Jadi ini dia bisa diganti kayak gitu. Oh ternyata gampang kali dia pasangnya, dilepas kayak gitu. Dan tinggal kita pasang penggantinya seperti ini. Sebenarnya nggak butuh-butuh amat sih ya. Yang buat diganti chest plate ini gimmick-gimmick yang nggak penting banget. Ini kayak buat apa gitu kita ganti-ganti kayak gini. Walaupun di filmnya ada ya. Untuk mengganti ekspresinya ini juga gampang ya. Ini tinggal kita cabut aja, dia nggak ada magnet atau apa. Nah jadi ada bolongan kayak gini dan tinggal kita pasang saja seperti ini teman-teman. Nah sekarang kita coba untuk mengganti wajahnya si Batman ini dengan versi mas-mas jamet kayak gitu. Nah kita pasang nih. Ntar agak susah kali nih, agak susah ya masang wajah jametnya ini. Oke, kita terpasang teman-teman. Serius gua setiap lihat airscope-nya pengen gede.
Pengen ketawa gue lihat wajahnya. Perasaan gue si Pattinson di film itu nggak ada kumis-kumis kayak gini ya. Nanti gue lihat perbandingannya, nanti gue pasang di sini fotonya. Dan untuk yang versi deluxe-nya dia dapat satu lagi headscope-nya, tapi dia nggak ini ya, nggak ada yang versi mata yang diitemin kayak gini. Jadi dia si Pattinson tapi yang normal teman-teman. Sekarang kita cek untuk artikulasi di figur ini. Pertama untuk di bagian kepalanya dia bisa noleh ke kiri. Oh ini ya, dia kepalanya ini nyatu sama leher. Jadi mirip-mirip Hot Toys kayak gitu. Artikulasinya sedikit lebih jelek teman-teman. Aduh, dan ini juga gampang lepas ya untuk bagian mulutnya karena nggak ada magnet atau yang nggak nempel banget itu di bagian mulutnya. Jadi dia kayak gini ke kiri ke kanan ini agak aduh. Yaudah ini gak usah dipakai lah. Jadi kiri kanannya kayak gini teman-teman. Dan dia itu bisa nengok ke atas seperti ini sejauh ini dan ke bawah nggak terlalu banyak ya. Nah lengannya ini ternyata ada butterfly joint kalau seandainya teman-teman buka seperti ini ya. Tapi butterfly jointnya dia nggak ini teman-teman, nggak bermanfaat teman-teman, karena di bagian sininya dia terlalu panjang gitu kan, bagian chest plate-nya ini. Jadi kalau seandainya teman-teman gerakin dia kehalang sama ini teman-teman. Nah kayak gini, nggak bermanfaat butterfly jointnya tuh, nggak bermanfaat ya. Kalau kesini bisa, tapi kesini nggak bisa teman-teman tuh. Dan dia bisa diangkat segini jauh ya maksimal. Tangannya bisa ke depan dan bisa ke belakang seperti ini. Di bagian lengannya terdiri dari beberapa part-part atau join-join ya. Jadi dia di sini bisa diputer di bagian sini. Sebenarnya di sini juga bisa diputer tuh, tapi agak kehalang sama bagian ininya ya. Sebenarnya di bagian sini bisa teman-teman tuh, tapi nggak bisa digerakin. Ada double join di bagian sini tuh, bisa segini jauh. Bisa diputar 360 derajat sini dan bisa ke atas dan ke bawah seperti ini. Di bagian rusuknya bisa diputar ke kiri dan ke kanan seperti ini. Bisa ke kiri ke kanan, bisa diputar-putar seperti ini juga. Pinggangnya bisa diputar juga tuh seperti ini, kiri ke kanan ke kiri seperti ini juga bisa sedikit banget. Si Batman ini juga bisa membungkuk segini jauh dan ke belakangnya segini jauh. Ini gue dapetin agak loose ya di bagian pinggangnya tuh, loose banget tuh. Di bagian selangkangannya dia bisa ngangkang maksimal cuma segini aja teman-teman. Kalau dipaksa ini pasti lepas ya. Dan dia bisa ke depan segini jauh dan ke belakang segini jauh. Selangkangannya bisa digerakin kayak gini ya, terbatas banget cuma sedikit seperti ini. Lututnya bisa digerakin sampai segini jauh maksimal. Pergelangan kakinya bisa diputar seperti ini kiri dan ke kanan. Bisa ke atas segini jauh dan ke bawah. Ini figurnya banyak yang gampang lepas gini teman-teman ya. Ini ke atasnya sebenarnya nggak bisa terlalu banyak ya, karena bagian sepatunya ini sama ini tuh kehalang. Jadi dia nggak bisa tuh lepas lagi teman-teman. Nah ini nggak bisa ke atas sebenarnya teman-teman ya, karena kehalang sama ini, dan ke bawah juga nggak bisa terlalu banyak tuh, kayak gini aja. Dan dia bisa ke kiri dan ke kanan juga kayak gini teman-teman. Oke, jadi itu dia artikulasi untuk figur The Batman ini. Dan untuk tinggi figur ini adalah kurang lebih sekitar 19 cm atau kurang lebih 7,5 in teman-teman. Dan ini dia perbandingan tingginya kalau dibandingin sama McFarlane Omega ya. Jadi si McFarlane ini kan 1/10 ya scale-nya kalau gua nggak salah. Sedangkan untuk ini adalah 1/9, jadi ukurannya agak lebih gede sedikit teman-teman. Tapi untuk scale ya, gue suka banget sih sama Conjoy ini. 1/9 ini benar-benar pas menurut gue ya. Untuk figurnya ya gede kan, nggak kecil juga kayak SHF atau 1/12 lainnya. Gue cukup enjoy sih. Ini pertama kalinya gue punya figur 1/9 dan gue suka sama skala ini ya. Jadi dia tuh besar tapi nggak kecil juga kayak SHF teman-teman. Ini benar-benar keren sih menurut gue sih. Wah ini gue jadi ketagihan sama skala 1/9 ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya ini adalah salah satu figur The Batman yang menurut gue salah satu yang terbaik yang ada di pasaran ya. Karena sejauh ini menurut gue figurnya kalau buatan SHF itu kan kecil ya, dan memang detailnya menurut gue cukup bagus. Tapi waktu gue lihat sebenarnya gue nggak terlalu kagum juga sih sama buatannya SHF. Kalau dibandingin sama buatan McFarlane, gue juga nggak bisa ngomong banyak ya karena gue nggak punya McFarlane-nya. Tapi kalau gue ngeliat sih kayaknya mirip-mirip ya. Tapi menurut gue untuk artikulasi kayaknya lebih bagus ini karena gue punya McFarlane. Ya kalian tahu lah artikulasi McFarlane itu seperti apa ya. Menurut gue untuk ininya lebih bagus ini sih kayaknya, untuk artikulasinya sendi-sendinya lebih bagus ini. Dan yang pasti adalah dia dapat cape yang udah bahannya seperti ini dan ada kawatnya juga. Jadi ini adalah nilai plus yang bikin figur ini jadi kelihatan lebih natural dan lebih oke teman-teman. Tapi untuk dari segi bahan menurut gua jauh lebih kokoh si McFarlane ya, karena bahannya kan solid dan
plastiknya itu kayak gabungan sama karet gitu kan, PVC kayak gitu. Yang ini tuh ringan banget teman-teman. Walaupun ini lebih besar sedikit ya, tapi kalau seandainya teman-teman pegang, ini lebih berat. McFarlane jauh lebih berat dan lebih solid dibandingkan sama ini. Ini kayak ringan banget, kopong kayak gitu teman-teman ya. Mungkin dari situ kenapa buatan FonJoy ini jauh lebih murah gitu daripada McFarlane, karena dia lebih ringan dan kopong teman-teman dibandingkan yang McFarlane yang lebih berat dan tebal, solid kayak gitu, padet gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran ini gua dapetin di mana, nanti gua bakal sertakan juga link pembelian di deskripsi. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini FonJoy The Batman skala 1/9. Semoga bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi action figure ini teman-teman. Dan untuk akhir kata, gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.